Video ini dipersembahkan oleh kelompok 3 mata kuliah strategi dan diplomasi budaya Jepang. Alasan kami memilih tema ini adalah karena saat ini gacha game sedang sangat menonjol. Banyak sekali gacha game yang bermunculan di HP. Bahkan beberapa di antaranya ada yang mendapat penghargaan game mobile terbaik. Tentunya ini merupakan fenomena unik karena kami sebagai mahasiswa sastra Jepang mengetahui bahwa gacha adalah kata-kata bahasa Jepang. Jadi kami mengira bahwa game Jepang memenangkan penghargaan game terbaik. Tetapi ternyata yang menang adalah game Cina. Lalu mengapa game tersebut disebut game gacha padahal berasal dari Cina? Apakah terjadi pertukaran budaya atau mungkin ini efek dari diplomasi budaya? Karena itu, kami membuat video ini dengan tujuan untuk mengaitkan game gacha Cina ini dengan diplomasi budaya Jepang. Target kami adalah memahami bagaimana genre game Jepang yaitu gacha game masuk ke game luar Jepang, serta pengaruhnya pada game secara global. Sebelum masuk lebih dalam, mari melihat klip untuk melihat secara sekilas apa itu gachapon, asal kata dan benda dari gacha. Ya, kembali lagi kepada pembahasan kita. Dari klip sebelumnya, diharapkan penonton mendapatkan 3 poin utama, yaitu mesinnya, kapsulnya, dan hadiahnya. Ketiga poin inilah yang membentuk kalimat gachapon. Gachapon sendiri diambil dari onomatopoeia gasha, yaitu suara yang keluar saat memutar knob mesin gachapon. Kata gachapon dan mesinnya saat ini merupakan trademark dari Bandai. Mungkin kalian bertanya, apa hubungan antara gachapon dengan diplomasi? Tentu saja ada penghubungnya, yaitu teori yang kami ambil dari buku The New Public Diplomacy, karya John Melisette. Dari kutipan buku yang bisa Anda lihat di video kami mengartikan diplomasi publik sebagai pengaruh langsung terhadap masyarakat suatu bangsa yang bertujuan menaikkan minat serta nilai yang direpresentasikan. Sedikit berbeda dari diplomasi yang umumnya, yang dilakukan antar dua pengurus negara, diplomasi publik menargetkan langsung ke masyarakatnya tanpa memerlukan partisipasi pemerintah masing-masing. Oh, jika kalian bertanya, bagaimana gachapon berpengaruh pada masyarakat luar Jepang? Tentu saja mereka berpengaruh, tetapi melalui cara yang tidak terduga, bahkan berbeda, karena pengaruhnya bukan sebagai benda, tetapi genre game yang sekaligus menjadi topik utama pembahasan kita, yaitu genre gacha game. Tentunya kalian sudah mengetahui game gacha Genshin Impact kan? Game gacha besutan MiHoYo ini telah memenangkan 2 dari 30 kategori yang ada pada The Game Awards 9 Desember 2021 beberapa hari yang lalu. Genshin memenangkan kategori Best Ongoing Game dan Best Mobile Game. Dilihat dari perkembangannya, Genshin Impact memang merupakan game yang sukses terlihat dari pendapatannya yang mencapai $2 miliar atau setara dengan 28 triliun rupiah dalam waktu kurang lebih 1 tahun.
Pendapatan ini tentunya dapat dicapai karena Genshin Impact merupakan game gacha. Lalu apa hubungannya dengan pembahasan diplomasi? Hubungannya adalah Genshin Impact adalah game buatan Cina, bukan game gacha Jepang. Jadi genre game gacha buatan Jepang telah mempenetrasi perusahaan game Cina dan juga penikmat game internasional, sesuai dengan konsep diplomasi publik. Makin penasaran kan apa itu game gacha? Game gacha adalah game daring seluler digital yang gratis bagi siapa saja. Memiliki 2 atau lebih mata uang, di mana yang satu bersifat premium, di mana pemain bisa menggunakan uang asli untuk menambah mata uang tersebut. Umumnya memiliki mikrotransaksi dan yang paling penting memiliki sistem gacha untuk mendapatkan karakter yang bisa dimainkan. Karakter juga memiliki tingkat kelangkaan. Semakin langka karakter, semakin bagus dan dicari karakter tersebut. Lalu mengapa keuntungan game gacha begitu besar padahal gamenya gratis? Kata kuncinya adalah premium currency dan sistem gacha. Premium currency digunakan untuk melakukan gacha. Jika pemain tidak mendapat karakter yang diinginkan, maka pemain akan terdorong untuk membayar dengan uang asli agar dapat melakukan gacha lagi. Game gacha sengaja dibuat gratis agar memiliki banyak pemain, sehingga semakin banyak pemain dan semakin tinggi impulsif mereka untuk melakukan gacha, maka akan semakin untung game tersebut. Terdengar sedikit licik bukan? Sistem yang terasa seperti judi dan untung-untungan ini membuat pemain menjadi tidak bisa mengontrol impulsi mereka. Kira-kira ada yang tahu siapa yang membuat dan mempopulerkan genre gacha ini? Online mobile gacha game pertama kali dibuat oleh Konami pada sosial media GRI di Jepang. Konami membuat game bernama Dragon Collection, di mana pemain bisa mengumpulkan berbagai jenis naga untuk dimainkan. Untuk mendapatkan berbagai naga tersebut, pemain harus melakukan gacha dengan membayar koin, yang bisa didapatkan dengan menggunakan aplikasi GRI secara sehari-hari atau membayar untuk mendapatkan koin secara lebih cepat. Sekadar informasi, bagi yang belum mengetahui Konami adalah perusahaan yang bergerak di berbagai macam bidang entertainment, termasuk game. Meski begitu, sumber keuntungan utama dari Konami adalah mesin pachinko. Jadi kita tidak perlu kaget bahwa genre game gacha yang licik, memeras pemain, dan bersifat untung-untungan dibuat oleh perusahaan yang bisa dibilang raja pachinko di Jepang. Mari kita sudahi bagian gelapnya dan lanjut ke bagian pengaruh genre gacha game terhadap industri game internasional. Ada 3 pengaruh besar populernya gacha game terhadap dunia game internasional, yaitu yang pertama, munculnya sistem loot box seperti yang muncul pada video di belakang ini, yaitu video Star Wars Battlefront 2. Yang kedua, masuknya game gacha Jepang ke pasar global. Dan paling penting dalam pembahasan kita yaitu munculnya game gacha luar Jepang seperti Genshin Impact yang merupakan buatan Cina. Akhir kata, sebagai penutup, gacha game sangat berpengaruh pada industri game internasional, terutama bagi pengembang game. Karena ia tidak hanya memasukkan genre permainan baru ke pasar, tetapi juga memasukkan cara baru bagi pengembang game untuk mendapatkan keuntungan dari membuat game. Untuk para pemain game, saya serahkan ke individu masing-masing untuk menilai apakah masuknya gacha game ke dalam lingkup permainan mereka menjadi dampak positif atau negatif. Dan untuk penelitian ini, dirasa sudah sangat jelas kalau gacha game ini merupakan dampak diplomasi publik karena dapat merubah ekosistem serta cara pandang orang-orang yang terlibat dalam industri game, baik produsen maupun konsumen. Berikut adalah daftar pustaka dan daftar gambar yang kami gunakan dalam video.